Saudara, sidang kode etik terhadap tersangka penembak siswa di Semarang akhirnya digelar. Putusan sidang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Aibda Robik. Dalam sidang kode etik, Aibda Robik terbukti melakukan pelanggaran prosedur penggunaan senjata api. Keputusan diambil setelah mendengar keterangan saksi serta alat bukti yang mendukung adanya pelanggaran yang dilakukan Aibda Robik. Atas putusan itu, Aibda Robik menyatakan banding. Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian terhadap terduga pelaku Aibda R. Alhamdulillah, hari ini sidang sudah terlaksana, dimulai dari jam 1 tadi siang dan selesai baru saja pukul 8:30, jadi cukup lama kegiatan tersebut. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu, orang tua korban yang ikut menyaksikan sidang etik Aibda Robik mengaku puas dengan pemberhentian tidak hormat yang dijatuhkan kepada pelaku. Keluarga juga mengaku senang dengan keputusan itu meski Aibda Robik tak ucapkan kata maaf saat bertemu dengan orang tua korban. Manusiawi ya Mbak, jengkel itu keras Pak. Izin Pak, lebih keras Pak. Manusiawi Mbak, kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya Mbak ya. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robik saat bertemu? Tidak ada Mbak, tidak ada sama sekali. Dia tidak ngomong sesuatu ke Bapak? Tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi, tanggapannya terhadap putusan tadi gimana? Puas Mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan kepada tersangka. Saya sangat senang. Harapannya tadi kan mengajukan banding ya Pak, harapannya tetap ditolak ya Pak, banding yang diajukan? Harapannya ditolak Mbak. Sebelumnya pihak keluarga juga mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kombes Irwan Anwar dari jabatannya sebagai Kapolrestabes Semarang. Sebab penyelidikan yang dilakukan Kapolrestabes atas kasus ini keliru. Pihak keluarga menilai dengan dinonaktifkannya Kapolrestabes, Polri dapat melakukan langkah investigasi dan evaluasi terhadap kasus penembakan itu. Yang dilakukan oleh Kapolrestabes kemarin keliru, jadi ini ada hal-hal yang memang harus dievaluasi. Wong kemarin Kapolrestabes ketika dengar pendapat dengan Komisi 3 juga siap dievaluasi, harus dievaluasi betul. Kapolri itu harus mencopot dia. Ketika sudah tidak di situ, maka pemeriksaannya akan lebih fair, lebih enak menurut saya. Yang kedua, informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah di Mapolda, Jawa Tengah. Novelia, Aibda Robik sudah dijatuhi sanksi PTDH. Lalu bagaimana kelanjutan laporan terhadap Kapolrestabes Semarang? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Memang kemarin pada hari Senin pukul 13.00 hingga pukul 20.30 berlangsungnya sidang kode etik terhadap Aibda R. Saat itu masih berstatus terperiksa penembakan terhadap siswa SMK di Kota Semarang. Ya, Bella juga saudara, memang dari hasil sidang kode etik kemarin diputuskan Aibda R mendapatkan saksi PTDH atau dipecat dan juga diberhentikan secara tidak hormat terkait dengan kasus tertembaknya ataupun penembakan terhadap siswa atau pelajar di Kota Semarang pada akhir November lalu. Ya, Bella dan juga saudara, terkait dengan Aibda R yang dijatuhi PTDH dan menurut keterangan kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan bahwa Aibda R akan mengajukan banding karena kan memang banding merupakan hak bagi terduga ataupun bagi pelaku untuk mengajukan banding terhadap putusan sidang kode etik. Saat sidang kode kemarin juga Aibda R yang awalnya berstatus sebagai terperiksa statusnya naik menjadi tersangka dalam gelar perkara saat sidang kode etik. Dan selain itu, dari pihak keluarga korban juga menyatakan puas terkait dengan putusan dari ketua sidang yang mengatakan yang memutuskan bahwa memberikan sanksi kepada Aibda R untuk PTDH dan juga
dipecat secara tidak hormat. Selain itu juga dari pihak keluarga juga mengharapkan adanya pengusutan atau menindaklanjuti dari Kapolri atau dari kepolisian terkait dengan kekeliruan dari Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, terkait pernyataan yang mengatakan bahwa siswa ataupun korban merupakan pelaku tawuran saat terjadi penembakan pada 24 November 2024 lalu. Namun setelah diperiksa secara mendalam dan juga dia memeriksa dari beberapa bukti-bukti, terbukti bahwa korban bukan pelaku dari tawuran, melainkan korban dari penembakan yang dilakukan oleh Aibda R. Sehingga keluarga korban, maksud kami, melalui kuasa hukumnya yang sekaligus juga ketua dari LBH akan melaporkan hal tersebut atau melaporkan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar terhadap Kompolnas dan juga KPAI, dan berharap Kapolri untuk memecat Kombes Irwan Anwar dari posisinya sebagai Kapolrestabes Semarang. Bella. Novelia, setelah etik, apakah sudah ada informasi kapan proses pidananya akan dilakukan untuk Aibda Robik? Ya, Bella dan juga saudara, memang setelah ditetapkan sebagai tersangka dan juga setelah dipecat atau di PTDH, Aibda R saat ini berstatus sebagai tersangka dan ditahan di penahanan di penempatan khusus selama 14 hari dan juga proses pidananya berlanjut. Di saat sekarang proses pidananya itu langsung diproses oleh Dirkrimum Polda Jawa Tengah. Dan selama penahanan ataupun penempatan khusus selama 14 hari ini juga dari pihak polisian juga memberikan waktu selama 3 hari kerja untuk Aibda R apabila ingin mengajukan banding. Namun dari keterangan sementara yang kami dapatkan, Aibda R akan mengajukan banding, namun terkait dengan proses banding dari putusan pemecatan tersebut masih terus kami ikuti di Polda Jawa Tengah, Bella. Sana dari Semarang, Jawa Tengah, kita akan sama-sama menunggu seperti apa update terkininya dari sana. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, saudara, lebih dari 200 gugatan pilkada mulai masuk ke Mahkamah Konstitusi.